ini kita itu sedang mempersiapkan untuk apa ya, proses administrasi lah yang akan dilakukan oleh sahabat-sahabat calon panitia pengawas pemilu kecamatan. Menjadi biar pada proses tes kesehatan baik itu rohani ataupun narkoba ini tidak ada hal yang menjadi sulit buat para teman-teman calon pengawas. Jadi kita sudah mempersiapkan dan prepare lebih awal biar mereka juga pada saat terpilih menjadi panwascam kemudian mereka langsung fokus terhadap pekerjaan, karena setelah setelah proses pelantikan dan bumtek itu mereka langsung running pada proses tahapan verifikasi faktual partai politik. Memang di dalam pedoman ini ada yang namanya surat keterangan sehat rohani, jasmani, kemudian bebas narkoba. Memang ini ada fungsi buat para calon panwascam. Rohani mungkin ini berkaitan dengan bagaimana psikologi mereka menjadi calon panwascam ini, karena tentu harus kita ketahui beban menjadi pengawas pemilu baik itu yang ad hoc ataupun yang permanen di tingkat Bawaslu, beban menjadi penyelenggara pemilu ataupun pengawas pemilu cukup berat karena memikirkan tahapan yang berjalan, mengawasi seluruh proses tahapan yang dilakukan oleh KPU, juga mengawasi tahapan yang dilaksanakan oleh peserta pemilu. Yang kedua, narkoba ini menjadi penting karena tentu kita itu sebagai public figure lah di mata masyarakat, baik itu Bawaslu atau Panwascam. Karena menjadi ketentuannya begini, kalau misalkan ada orang yang terindikasi positif menggunakan narkoba, tentu konotasinya menjadi negatif karena banyak juga orang yang mengatakan konotasi orang menggunakan narkoba itu adalah mempunyai lingkungan yang negatif. Nah, hal ini yang kita tidak mau, karena tentu kita sebagai public figure harus memperlihatkan bahwa kita itu menjadi public figure yang memang mempunyai kepantasan dan kepatutan di mata masyarakat. Sekaligus juga dalam proses pengawasan pemilu ini kita menjadi contoh buat masyarakat. Kira-kira begitu. Nah, harapannya tentu yang pertama mereka mempunyai integritas yang cukup tinggi dan yang cukup baik, karena tentu proses pemilu tahun 2024 ini adalah pemilu yang kompleks, semua berawal dari nol. Nah, parliamentary threshold ini meskipun memang dilihat di 2019, tentu ini menjadi dari nol kembali kalau 2024. Itu yang berkaitan dengan integritas. Mereka tidak boleh ada permainan dengan peserta pemilu, itu yang pertama. Yang kedua, profesional. Mereka itu tahu bahwa mereka adalah memegang amanat selaku penyelenggara pemilu. Mereka harus bersifat profesional, tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Jadi tetap harus mengedepankan kepentingan kelembagaan. Yang terakhir, proporsional. Mereka harus bisa menyiapkan diri untuk bersikap proporsional di mana tempat mereka melakukan proses pengawasan dan di mana mereka selaku masyarakat biasa. Kira-kira begitu.